Proses pembuatan mie pangsit dapat dilihat langsung di kediaman Saiman, 53 tahun, Jalan Kalimantan, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulsel. Pria asal Lamongan itu mengaku telah menetap di Kabupaten Wajo sejak tahun 2005. Dirinya mengawali usaha di Bumi Lamat Dukeleng dengan membuka warung makan. Namun, kala COVID-19 melanda tahun 2020 lalu, Saiman memilih banting haluan menjadi pengusaha pembuat mie pangsit. Saiman menjelaskan proses pembuatan mie pangsit terbilang mudah. Hanya saja, perlu ketekunan dan kesabaran dalam mengelolanya. Bahan yang disiapkan itu tepung terigu, telur, air dan kemudian disatukan untuk diaduk menjadi adonan, paparnya. Setelah menjadi adonan, barulah dibawa ke douk setar, mesin penipis adonan, dan dibuat sesuai ketebalan lalu ke mesin pencetak mie, sambungnya. Dari situlah, mie pangsit siap dibulatkan dan dipasarkan ke pembeli. Untuk per hari, produksi yang dihasilkan sendiri sekitar 50 hingga 70 kg. Selain mie pangsit, Saiman juga memproduksi kerupuk pangsit dan kulit pangsit. Jadi, bagi Anda yang masih bingung cari tempat penjualan mie, kerupuk dan kulit pangsit, langsung saja ke kediaman Saiman, tepatnya di Jalan Kalimantan nomor 12, samping Warkop 12 Sengkang, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di tempat penggilingan atau produksi mie pangsit di Kabupaten Wajo, tepatnya di Jalan Kalimantan nomor 7, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Dan tentunya ini tempat atau produksi mie pangsit yang tentunya dikelola oleh Mas Saiman selaku owner, berfokus pada pengolahan atau pembuatan mie pangsit. Begitu kira-kira. Mari kita langsung melihat proses pembuatan mie pangsit oleh Mas Saiman. Vamos a bailarlo, vamos a danzarlo. It's Ricky Baker on the beat, hey. Es difícil disimular lo que pasa por mi mente cuando te tengo de frente, yeah. Esas ganas de tocar ese cuerpo lentamente, divertirnos malamente con tu piel. Baila hasta que la noche se acabe, bailamos salsa y reggaetón. Eres hermosa y a tu cuerpo lo sabe, que bailas con esa pasión. Si lo haces como eso lo mueves, yo me imagino eso en acción. Chica, sé que tú tienes la clave, baila conmigo esta canción. Baila conmigo, tú no bailas con cualquiera. Hagamos de la fiesta nuestra cita en primavera. No estamos para acordarnos de tantos malos momentos, estamos para disfrutar y vivir una nueva era. La más loca, la que más se atreve, la envidia de todas las mujeres. Está soltera y también como lo mueve, esa cosa sí que tiene poderes. Mami tiene lo que ninguna chica tiene, tanto flow que no se compara en niveles. Mi modelo de ti tengo 10.000 carteles. Eres icy, espero que no me congeles. Paso a paso demuestro lo que ella tiene. Sin reposo te baila tranquila y reggae. Por si acaso le muestro lo que tiene el nene. Lo que quiero mami, solo que lo ordene. Baila hasta que la noche se acabe, bailamos salsa y reggaetón. Eres hermosa y a tu cuerpo lo sabe, que bailas con esa pasión. Si lo haces como eso lo mueves, yo me imagino eso en acción. Chica, sé que tú tienes la clave, baila conmigo esta canción. Hermosa, tú eres la mera mera. Me encanta el look de la nueva era. Dile a Mike que ya le encontré nuera, que esa nena ya es mía, la loca para afuera. Así que tranqui, tranqui, que ella se lo goza con un funky, funky. La beso y brinco como un monkey, monkey. Es tan dulce que le dicen pinky, pinky, bebé. Eres mi miel, mi Anabel, tu favorito y tu perro fiel. Ese nivel en que tú cargas, se te ve tan bonita en esa tanga. Dale, muévelo, muévelo, muévelo. Cuando
canción. El lunes. Yeah, baila conmigo, baila conmigo. Vamos a darle para adelante. Ya muévelo, 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 muévelo. Lunes, los más lunáticos. Mas, kalau boleh tahu prosesnya dari awal sampai seperti ini bagaimana, Mas? Kalau proses dari awal ya pertama kita pakai terigu, baru diaduk, dicampur, ada telur, ada air, ada dikasih soda kue, ya habis itu digepek, ada pelindasan, nah, itu namanya pelindasan, dari sana biasa yang lagi bunyi itu namanya pelindasan. Habis masuk di pelindasan, kalau sudah masak, barulah dialihkan ke penyisiran, yaitu pemotongan yang disebut pemotongan ini ya, sudah jadi begini. Habis di pemotongan barulah digulung. Ini ya, gulungan ini satu porsi satu. Adapun 1 kilo itu isinya 13 ini. Ya, porsi sudah tidak merasa kita hubungan memang. Kalau satu porsi ya sudah istilahnya sudah pas untuk satu orang. Ya. Terus kalau untuk harganya sendiri, Mas, berapa? Dibanderol dari harga berapa? Kalau waktu dulu belum masih terigu murah ya sekitar 14.000, 13.000 1 kilo. Kalau sekarang 1.000 meroket naik ya harganya sampai 18, 19 1 kilonya. Setelah dikemas seperti ini, Mas, itu dibawa kemana atau ada yang datang beli atau bagaimana, Mas? Nah, kalau saya mulai usaha ini sekitar tahun 2002, bulan berapa, bulan 7 kalau tidak salah itu, yang jelas 2002. Tahun 2002 ya? Setelah corona. Waktu pertama kali saya kerja bikin mie tidak ada artinya ya saya dulu bukan dulu itu warung saya, warung. Begitu corona datang, jatuhlah saya terinspirasi. Bagaimana kalau ada teman bilang, bagaimana kalau kau buka mie, bikin mie, maksudnya begitu. Karena kalau di kota Wajo khususnya, kalau ini menjanjikan karena baru ada satu. Nah, disitulah saya bergerak untuk buka usaha mie. Kalau pemesanan sendiri biasa ada yang datang ambil, karena kalau pagi itu bertepatan dengan penggilingan bakso apa, jadi sekalian mampir ambil. Adapun yang luar kota cukup
pesan sediakan sekian 2 kilo, 5 kilo, sampai 10 kilo. Dan nanti ada yang ambil, yaitu diambil supir angkutan. Kalau untuk di luar kota daerahnya mana saja Mas biasanya? Kalau di luar kota sampai ke Solo itu Solo kemana itu? Yang di Pamana, Kampiri, Solo. Oh iya, artinya di luar kecamatan ya, di luar kecamatan Tempe ya. Tempe. Mas, kalau biasanya dalam sehari laku berapa kilo Mas kalau bisa disebutkan? Kalau sebenarnya sih satu hari cuma berapa saja, paling ya tidak tentu, kadang ya tiga karung, 2 karung, ya kadang juga 1 karung, macam-macam. Dalam 1 karungnya ya 25 kilo. Berarti kalau 3 karung ya 75. Terus Mas, kita produksi mie pangsit ini apakah punya jam tertentu atau bagaimana Mas? Ada jam tertentu. Kalau pagi itu kita, karena antara pagi dan sore itu yang banyak itu pagi. Jadi jam 5, jam setengah 5 habis sholat subuh kita start. Kita sudah mulai situ sampai jam 11, jam 10. Baru nanti siangnya, sorenya jam 1 baru mulai lagi. Itu setiap hari Mas ya? Setiap hari, alhamdulillah setiap hari. Kembali lagi, selain mie untuk pangsit, yaitu mas-mas atau orang lain yang jualan pentol apa itu ya, pupuk untuk diisi pentol digoreng jual. Jadi yang belum tahu bisa juga pesan di sini di Jalan Kalimantan nomor 7. Baik Tribuners, itulah tadi dapat kita saksikan bersama bahwa proses pengolahan mie pangsit atau produksi mie pangsit yang dikelola langsung oleh ownernya yaitu Mas Seman, yang lokasinya berada di Jalan Kalimantan nomor 7, Kelurahan Lapung Kodang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Semoga bermanfaat dan tentunya bagi Anda warga Kabupaten Wajo ataupun warga Sulawesi Selatan yang ingin membeli mie pangsit ataupun produksi lainnya bisa langsung ke Jalan Kalimantan nomor 7, Kelurahan Lapung Kodang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Baik, saya reporter Tribun Timur Jamal Kubais dari Kabupaten Wajo melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.